warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Siti Fauzia. Saya dari kelas 1C STR Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 subsistem. Yang pertama, bioakustik, biolistrik, biooptik, dan biofluida. Fisika dalam keperawatan berperan penting dalam memahami berbagai aspek fisiologis dan teknologi medis yang membantu perawat dalam memberikan perawatan. Beberapa penerapan konsep fisika dalam keperawatan antara lain adalah yang pertama, bioakustik. Bioakustik dalam keperawatan digunakan dalam alat medis yang berbasis suara, seperti stetoskop. Dengan stetoskop, perawat dapat mendengar suara detak jantung, aliran darah, dan suara pernapasan untuk menilai kondisi pasien. Prinsip fisika, gelombang suara berperan dalam bagaimana suara dari tubuh pasien ditransmisikan dan diperkuat melalui stetoskop. Dan salah satu demonstrasi dari bioakustik, salah satunya dengan cara menggunakan garpu tala. Jadi garpu tala yang dipilih yang paling optimal adalah yang frekuensinya 512 Hz karena sesuai dengan frekuensi percakapan. Nah, garpu tala ini terdiri dari bagian-bagian. Kaki ini yang akan bergetar dan kemudian ini nata, tempat kita memegang. Cara memegang garpu tala adalah dengan memegang batangnya. Tidak boleh memegang kakinya ya. Karena kalau dipegang kakinya nanti getarannya akan terpengaruhi. Dan ini cara memegang garpu tala yang benar ya. Nah, gini nih teman-teman. Dan cara menggetarkan garpu tala. Dan yang selanjutnya, cara penggunaan garpu tala kepada pasien seperti ini ya. Nah, pada prinsipnya, tes sirena ini bertujuan untuk membandingkan antara tulang dan hantaran udara pada telinga yang sama. Setelah garpu tala bergetar, disimpan di tulang mustoid, bertujuan untuk menilai hantaran tulang dan fungsi kotnel. Saat suara sudah tidak terdengar lagi, garpu tala dipindahkan ke depan lubang telinga dengan jarak kurang lebih 2-3 cm. Hal ini bertujuan untuk memeriksa hantaran udara atau fungsi konduksi yang terjadi di telinga luar. Yang kedua, biolistrik. Konsep biolistrik mencakup aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jaringan tubuh, khususnya sistem saraf dan jantung. Salah satu contoh penerapannya adalah elektrokardiogram atau yang disebut EKG, yang mengukur aktivitas listrik jantung. Perawat menggunakan EKG untuk memantau irama dan fungsi jantung pasien, mengidentifikasi gangguan seperti aritmia. Rekam jantung adalah penyandapan listrik jantung dari pasien dengan menggunakan alat yang disebut elektrokardiograf. Lepaskan semua bahan yang terbuat dari metal, termasuk jam tangan, cincin, dan ikat pinggang. Sebelum tindakan dilakukan terlebih dahulu, diukur tekanan darah pasien. Lakukan pemasangan elektroda di pergelangan tangan, dada, dan kedua kaki sebagai tempat penyandapan listrik jantung. Selama perekaman, pasien dianjurkan nafas seperti biasa, rileks dan tidak melakukan gerakan. Bila sudah selesai, maka data hasil pemeriksaan dibacakan oleh dokter ahli. Pasien diarahkan untuk berdiri di atas ban treadmill dan diinstruksikan bila ban mulai berputar. Agar mengikuti langkah sesuai kecepatan perputaran ban, dimulai dengan langkah lambat dengan peningkatan kecepatan secara periodik dan inklinasi kecuraman selama 3 menit. Petugas akan bertanya kepada Anda sebelum suatu tahapan berakhir, apakah Anda masih sanggup untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Bila pasien merasa lelah, pusing, lemas, terasa sesak napas, nyeri dada, agar disampaikan kepada petugas. Pasien dilakukan pengukuran tekanan darah. Bagian kedua dari tes ini adalah periode pemulihan.
Kecepatan akan diturunkan secara bertahap dalam 10 menit. Tekanan darah, denyut jantung, dan irama jantung Anda akan tetap dipantau selama bagian kedua ini berlangsung. Yang ketiga, biooptik. Biooptik berkaitan dengan gangguan cahaya dalam pengamatan atau pengukuran kondisi tubuh. Salah satu alat yang menggunakan prinsip ini adalah pulse oximeter yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Alat ini menggunakan cahaya merah dan inframerah untuk mendeteksi saturasi oksigen, membantu perawat dalam memantau kesehatan pernapasan pasien. Nah, oximeter adalah alat untuk mengukur kadar saturasi oksigen, yaitu kadar oksigen yang berikatan dengan hemoglobin di pembuluh darah kita. Nah, jadi oximeter ini memiliki dua fungsi. Selain mengukur saturasi, dia juga mengukur denyut nadi kita. Yuk kita bahas cara menggunakan alat oximeter yang benar. Pertama, kita bersihkan dulu probe karet dari alat oximeter ini dengan menggunakan alkohol swab. Jadi ada probe karet di bagian atas dan bawah penjepit jari. Lalu kita bersihkan juga jari yang akan kita periksa. Oke, kita nyalakan alat oximeter. Nah, posisi jari yang benar itu adalah kuku berada di bagian atas. Kita jepit di jari yang sesuai, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Lalu kita buka kembali, kita tunggu beberapa detik. Ini adalah oximeter sedang mendeteksi denyut nadi dan saturasi kita. Sudah muncul ada tulisan SpO2 97-96%. Beats per menit artinya denyut nadi per menit 79 kali per menit. Lalu sudah terbaca, kita boleh lepas jari kita. Nanti alat oximeter akan tertutup secara otomatis. Saturasi oksigen yang normal adalah 95-100%. Nah, denyut nadi normal sesuai yang dituliskan ini berdasarkan WHO ya. Yang terakhir, biofluida. Prinsip biofluida dalam keperawatan berkaitan dengan pergerakan cairan dalam tubuh seperti darah dan udara. Contohnya adalah infus intravena. Di mana cairan diberikan melalui pembuluh darah dengan mempertimbangkan tekanan fluida dan gravitasi untuk mengatur lajur infus. Pemahaman tentang dinamika fluida membantu perawat dalam mengatur kecepatan aliran infus yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Penerapan konsep fisika ini membantu perawat dalam memahami alat-alat medis dan proses fisiologis, serta dalam memberikan perawatan yang lebih efektif dan aman kepada pasien.
Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.